Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Doa saya setiap kita tetap dalam pembelian raja kita yang sempurna dan tentunya sehat selalu. Haleluya. Saudara masih dalam serial tentang kemerdekaan. Haleluya. Saudara, kalau kita bicara soal kemerdekaan tidak ada habisnya saudara ya. Bahkan di dalam kerohanian memang waktu kita ditebus oleh Yesus, kita menjadi pribadi yang merdeka. Merdeka dari apa? Dari dosa tentunya. Haleluya. Oleh sebab itu saudara terkasih dalam Tuhan, orang yang sudah merdeka seharusnya mereka bisa hidup seperti orang-orang yang memang sudah merdeka. Haleluya. Jangan sampai orang yang dikatakan sudah merdeka tapi hidupnya tidak seperti orang yang sudah merdeka. Oleh sebab itu untuk kita bisa sebagai pribadi yang sudah dimerdekakan oleh Kristus dan kita bisa hidup sebagai orang yang sudah merdeka, kita harus mengerti dan mengenal betul siapa Tuhan kita. Ya, dan Alkitab tentunya mengajarkan kita waktu kita mengenal Tuhan kita, ada beberapa hal yang membuat kita bisa hidup sebagai orang yang sudah dimerdekakan. Apa saja itu saudara terkasih dalam Tuhan? Mari kita lihat dari kebenaran firman Tuhan. Yang pertama dari Kolose pasal 1 ayat yang ke-13. Dikatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. Saudara, dari kebenaran firman Tuhan dengan jelas orang yang dimerdekakan itu dilepas dari kuasa kegelapan atau kuasa cengkeraman maut atau dosa ya. Kemana? Dan kita dipindahkan dari tadinya kerajaan maut, kita dibawa menjadi kerajaan Allah, dibawa kepada kerajaan Allah dan kita diangkat menjadi putra-putri kerajaannya. Haleluya. Oleh sebab itu seharusnya dari hal posisi saja kita sudah berbeda. Makanya hal yang pertama waktu kita mau hidup sebagai pribadi yang sudah merdeka, kita harus sadar terlebih dahulu posisi kita. Sebab kalau kita nggak sadar posisi kita, nggak heran ya statusnya saya sudah merdeka tapi gaya hidupnya seperti orang yang belum merdeka, masih hidup di dalam kegelapan ya. Tapi kalau kita belajar dengan mengenal firman Tuhan ini, waktu kita sadar posisi kita sudah menjadi posisi yang baru, kita menjadi ciptaan yang baru, putra-putri kerajaan Allah, maka hidup kita pun harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab karena Kristus telah mati menebus dosa saudara dan saya, dan kita juga harus hidup di dalam Yesus, dan Yesus ada di dalam kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Haleluya, haleluya. Hal yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Kolose 1 ayat 9 sampai dengan yang ke-10 dikatakan, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Haleluya. Hal yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, tentunya waktu kita mau hidup sebagai pribadi yang sudah dimerdekakan, kita harus mau meninggalkan pola pikir yang lama. Haleluya. Saudara gak bisa saudara terkasih dalam Tuhan ya menjadi pribadi yang hidup di dalam kemerdekaan tapi pola pikirnya pola pikir lama ya. Sebab orang yang sudah dimerdekakan itu harus pola pikirnya adalah pola pikir yang merdeka. Jadi mau gak mau saudara terkasih dalam Tuhan, saudara harus berani ambil keputusan meninggalkan pola pikir yang lama. Dulu waktu kita masih dalam kehidupan lama, pola pikir kita masih percaya tentang tahayul. Kita percaya kepada klinik, kita percaya kepada opo-opo, kita percaya kepada ramalan-ramalan atau lain sebagainya.
tapi pola pikir yang lama ini harus kita buang semuanya. Haleluya, haleluya. Sekali saudara percaya Yesus, saudara cukup Yesus saja ya. Jadi pola pikir lama buang semuanya, sebab itu adalah sampah. Kalau saudara ikut Tuhan tapi saudara masih pakai pola pikir lama, makanya gak heran hidup kita tidak akan pernah maksimal. Tapi percayalah, kalau saudara membuang pola pikir lama dan saudara memakai pola pikir yang baru, maka hidup saudara akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya, haleluya. Hal yang ketiga, mari kita lihat sama-sama dari Kolose pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Dikatakan, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Haleluya. Hal yang ketiga, kalau tadi hal yang kedua kita harus meninggalkan pola pikir yang lama. Hal yang ketiga ya, jangan cuma meninggalkan saja, tapi hal yang ketiga kita harus memiliki pola pikir yang baru. Haleluya. Sebab sesuatu yang sudah dimerdekakan itu ya kita harus tahu. Setelah kita tahu statusnya yang pertama, kita meninggalkan yang lama, maka yang ketiga pola hidup kita pun harus berubah, termasuk pola pikir kita harus pola pikir yang baru. Ya, sebuah negara kalau dulunya masih dijajah, tentunya mentalnya mental penjajahan, saudara. Ya, mental budak. Tapi setelah dia merdeka, dia nggak bisa lagi apa-apa menunggu, saudara. Tapi dia harus aktif, dia harus bergerak, sehingga negaranya akan menjadi negara yang lebih maju lagi setelah menjadi merdeka. Begitu juga saudara dan saya, mari miliki pola pikir yang baru. Ya, saudara harus bertumbuh, saudara harus maju dalam Tuhan, saudara harus lebih lagi giat dalam mengiring Tuhan. Bahkan saya percaya saudara terkasih dalam Tuhan, dengan pola pikir yang baru, yang adalah pola pikir Kristus, akan selalu membuat saudara terus naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Artinya gini, saudara harus mencapai kemaksimalan dalam hidup saudara dengan pola pikir yang baru. Haleluya, haleluya. Jangan cepat cukup puas. Kalau hari ini saudara pelayanan A, saudara puas di sini saja. Sebab saya percaya Tuhan akan bisa terus memperbesar kapasitas kita, upgrade diri kita, dan belajarlah mengiring Tuhan dengan segenap hati kita dengan pola pikir yang baru. Saya percaya Tuhan akan menambah-nambahkan kepercayaan demi kepercayaan dalam apa yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Haleluya. 3 hal ini saudara pegang dan biarlah saudara hidup sebagai pribadi yang merdeka di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita. Haleluya. Puji Tuhan. Izinkan saya berdoa buat saudara. Bapa yang baik, hamba berdoa dalam nama Yesus, Engkau memberkati setiap kami. Kami bersyukur Engkau memerdekakan kami, dan kiranya hidup kami betul-betul menjadi pribadi yang betul-betul merdeka di hadapan Tuhan. Biarlah hidup kami senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hidup kami mau Tuhan, untuk kami ya mengerti saat ini posisi kami tidak sama lagi seperti yang dulu. Kami sudah di posisi yang baru, dan biarlah pola pikir kami juga oleh sebab itu kami mau menanggalkan semua yang lama. Engkau gantikan pola pikir yang baru, dan kami hidup dengan pola pikir kerajaan-Mu, pola pikir kebenaran-Mu yang akan memerdekakan kami lebih lagi. Terima kasih, kami percaya bahwa seluruh janji Tuhan akan digenapi lebih lagi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.